Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Chandra Fitriani. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922500101. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Pengelolaan rantai pasokan atau yang disebut sebagai SCM, Supply Chain Management. Pentingnya strategi SCM, Supply Chain Management berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier. Kegiatan operasional dari perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Supply chain management merupakan pengolahan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah. Dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan mengirim kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain management antara lain meliputi penetapan, pengangkutan supplier, utang piutang, pembayaran secara tunai atau kredit, distributor dan pihak yang membantu transaksi, pergudangan, pemenuhan pesanan, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. 2. Supply chain membantu strategi bisnis. Bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi. 3. Isu global tentang supply chain. Pada pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategi. Strateginya adalah A. Fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur permintaan atau impor dan nilai tukar. B. Menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. C. Staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. B. Pentingnya pembelian purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan suatu yang vital dalam konsep supply chain management, karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penetapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Tujuan fungsi pembelian. Pembelian berarti memperoleh barang dan jasa. Tujuannya adalah membantu mengidentifikasi produk, barang, dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. B. Mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga dan pengirim yang terbaik bagi produk, barang, dan jasa tersebut. 2. Fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk, barang, maupun jasa. Dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. B. Fungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat. Dokumen-dokumen pengendalian mutu dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli.
C. Dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agar tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contoh yang dapat ditemukan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan. Item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan, dan peralatan mobil serta perlengkapan lainnya. Supply chain ekonomi. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur, karena banyak input yang diperoleh perusahaan untuk menghasilkan output. Supaya operasi berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Pertama, satu ada outsourcing adalah pemindahan aktivitas perubahan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisien melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competition yang dimiliki. Perubahan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas orang dan peralatan. Contoh perusahaan melakukan outsourcing untuk berbagai keperluan diantaranya pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. D. Strategi rantai pasokan. Ada beberapa strategi rantai pasokan yaitu pertama ada banyak pemasok atau many supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan mengembangkan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Kedua, ada sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. 3. Ada vertical integration. Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli, atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang atau back integration. Berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. B. Integrasi ke depan atau forward integration. Berarti penguasaan kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. 4. Ada Kairetsu Network. Jalan tengah antara pembeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misal mendukung secara finansial pemasok,
melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan keiretsu. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk membelikan pelayanan pada saat diperlukan. Hubungan yang berbentuk dapat memberikan pelayanan jasa di antara meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, dan desain produk atau distribusinya. Hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra sejati atau kolaborasi pemasok atau subkontraktor, keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan hasil yang diharapkan adalah efisien. Mengelola rantai pasokan. Pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan siklus material yang berasal dari pemasok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Oleh karena itu harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut, yaitu 1. Mutual agreement on goal. 2. Truths. 3. Compatible organization cultures. Mutual, arga, mutual agreement on goal, suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak. Hubungan juga jual beli, tetapi partner harus diapresiasikan. Tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Integrasi rantai pasokan adalah suatu yang menambah nilai tambah ekonomi yang memaksimalkan total konten produk. 2. Truths adalah hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan di antara pemasok akan lebih sukses jika resiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitasnya produksi merupakan aktivitas bersama. 3. Compatible organization culture adalah hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Berbagi isu dalam integrasi rantai pasokan. Ada 3 isu yang berkaitan dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasokan, yaitu A. Local optimization. Organisasi rantai pasokan akan memfokuskan pada memaksimisasi keuntungan lokal atau minimisasi biaya yang digunakan pada pengetahuan yang terbatas. B. Insentif.
Insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.